musang berbulu domba itu di depan bersikap baik, manis, lembut, penuh persahabatan. Tapi di balik itu kalau kita lemah dan lengah, ini kita akan dicaplok dan dimakan sampai habis. Luar biasa ya guys. Musang berbulu domba. Mantan Presiden SBY dan partainya, Partai Demokrat, merasa sangat kecewa karena telah diprank oleh musang berbulu domba. Well, saya sendiri bukanlah pengagum SBY dan juga bukan pengagum partainya yang dulu katanya anti korupsi. Katakan tidak pada korupsi, tidak. Tetapi kesudahannya Anda tahu sendiri apa yang terjadi ya. Kali ini yang kena prank oleh musang berbulu domba adalah SBY dan AHY, putranya, dan juga partainya. Tapi apakah hanya mereka saja yang kena prank? Bagaimana dengan rakyat DKI? Coba kita tanya kepada rakyat DKI Jakarta yang telah memilih sebangsa musang tersebut untuk menjadi gubernur mereka. Apakah mereka merasa mereka udah kena prank? Apa tidak? Nggak tahu ya. Satu lagi yang saya hendak pertanyakan guys adalah kenapa kalau ada orang yang seperti itu diistilahkan sebagai musang berbulu domba. Saya rasa hal ini sangat merendahkan hewan musang itu sendiri. Kenapa sih harus musang? Kenapa tidak hewan lain? Sepengetahuan saya, musang juga tidak memakan domba. Mengapa mereka harus menyaru-nyaru menjadi domba? Tapi demikianlah guys, itu hanya permainan kata-kata dan perumpamaan. Ya guys, yang dimaksud dengan perumpamaan musang berbulu domba itu tidak lain dan tidak bukan adalah Anies Baswedan, salah seorang bakal calon presiden yang digadang-gadang akan bisa menjadi presiden pada tahun 2024 nanti, menggantikan Presiden Jokowi. Namun belum apa-apa, Partai Demokrat, SBY dan AHY sudah kena prank oleh Anies. Padahal awalnya Anies sendiri guys yang meminta putra dari mantan Presiden SBY, yaitunya Agus Harimurti Yudhoyono atau akrab dipanggil dengan AHY, untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Anies sebagai capresnya. Dan permintaan untuk menjadi cawapres tersebut langsung disampaikan oleh Anies kepada AHY dan suratnya itu langsung ditulis oleh tulisan tangan Anies sendiri. Coba bayangkan guys, Anies meminta seseorang untuk menjadi calon wakil presiden. Dan permintaan yang menurut saya sangat istimewa ini cukup disampaikan lewat tulisan tangan. Tulisan tangan pakai bolpen di kertas buku tulis. Isinya meminta AHY untuk menjadi cawapres mendampingi Anies. Coba kita jalankan sedikit logika ya guys. Kita jalankan otak kita. Otak kita jalankan. Permintaan untuk menjadi seorang wakil presiden disampaikan lewat tulisan tangan pada kertas buku tulis. Apakah tidak ada cara yang lebih baik? Nggak bisa diketik dulu tuh surat. Dipikirkan baik-baik,
diketik dengan rapi pada komputer, dicek dan recheck, proofreading berulang-ulang, kemudian ketika dirasa sudah oke, dicetak dengan printer yang bagus, kemudian ditandatangani oleh Anies, kemudian disampaikan pakai amplop dengan kop surat nama Anies, kemudian baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Mana kira-kira yang lebih terhormat, guys? Coretan tangan pada buku tulis atau sebuah surat resmi? Kalau kita ngomong kasarnya aja nih guys, bahasa rakyat ya, yang bener aja lu. Lu ini mau minta orang menjadi calon wakil presiden loh. Cukup coret-coretan tangan pada buku tulis aja. Otak lu kemana? Untuk menjadi calon wakil RT aja nih, pada galibnya pasti kita akan menyampaikan sebuah surat. Apalagi calon wakil RW, apalagi calon wakil lurah, apalagi calon wakil camat, calon wakil bupati, calon wakil gubernur, dan apalagi calon wakil presiden. Orang nomor 2 tertinggi pangkatnya di negeri ini. Dan lu kasih pemberitahuan pakai coret-coretan di buku tulis. Logis nggak itu? Kasarnya otak lu kemana? Namun demikian, walaupun AHY akhirnya menerima setelah ditawari dengan cara yang demikian, ternyata saat ini ia juga sudah ditelikung, dikhianati, dicampakkan, karena ternyata saat ini Cawapres Anies sudah berubah, bukan AHY lagi, melainkan Cak Imin atau Muhaimin Iskandar dari PKB atau Partai Kebangkitan Bangsa. Inilah yang menjadi kehebohan saat ini guys. Saya yakin Anda pasti juga sudah membaca atau mendengarkan atau menonton beritanya. Hadirin hadirat para pemirsa channel YouTube saya ini, mari kita sama-sama merenungkan. Akankah kita membiarkan seluruh rakyat Indonesia kena prank oleh Anies? Apakah kita juga akan memilih orang yang sudah diumpamakan sebagai musang berbulu domba tersebut? Rupanya bukan tanpa alasan, guys. Ketika dulu Bapak Presiden Jokowi memecat dan memberhentikan Anies dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Namun Presiden kita orangnya tidak mau membuka kejelekan orang lain. Beliau tidak menyampaikan alasan yang jelas mengapa Anies diberhentikan dari jabatannya sebagai Mendiknas. Dan sekarang semua terang benderang bagi kita. Bahkan hewan musang pun pasti akan sangat terhina jika namanya dikait-kaitkan dengan orang seperti ini. Kalau masalah bicara, masalah ngomong, cuap-cuap, wow, jangan ditanya. Dia adalah jagonya. Dia adalah ahli penata kata. Ucapannya manis didengar, enak banget didengar. Kita bisa menjadi sangat percaya padanya. Dan ia selalu berlagak seolah-olah ia adalah pemimpin yang paling sukses di dunia ini. Ia menganggap dirinya adalah gubernur terhebat yang pernah memimpin Jakarta. Namun kenyataannya apa? Dalam tanda kutip, ia malah dinobatkan sebagai gubernur terbodoh versi Google. Nggak usahlah search kata gubernur terbodoh. Ketik saja kata terbodoh dan akan muncul nama Anies Baswedan. Apa menurut Anda ini tidak ada alasannya?
tiba-tiba begitu saja, atau sistem Google, atau bisa saja Anda mengira bahwa Google error karena menampilkan hal tersebut. Kita memang harus sangat berhati-hati, guys. Orang-orang telah memperingatkan SBY, apakah beliau akan percaya dengan orang seperti itu? Namun bukan hanya SBY yang patut diperingatkan. Kita semua juga patut waspada. Kita harus sangat berhati-hati dan tidak membiarkan orang seperti ini lagi untuk menjabat di jabatan publik apapun yang menentukan hajat hidup orang banyak. Anda lihat sendiri solusinya di DKI Jakarta ketika ia menjabat sebagai gubernur, ketika ada kali yang sangat bau, menyengat dengan warna hitam, sehingga dijuluki kali hitam. Solusi dari Anies adalah tutup kali tersebut dengan kain waring hitam. What the? Kemudian solusi mengatasi banjir, gali lobang di tengah jalan. Lobang sebesar lobang sampah. Dan karena sunatullah air itu harus masuk ke dalam tanah, maka air banjir juga harus kita masukkan ke dalam lubang tersebut. Demikian menurut logika Anies. Dengan pikiran yang paling terbodohnya itu. Boro-boro lubang-lubang tersebut bisa menyerap air banjir, yang ada malah menimbulkan celaka bagi para pengguna jalan. Itulah secuil contoh yang saya sampaikan dari banyak hal lainnya yang benar-benar stupid, bodoh, tak masuk akal dan tak menyelesaikan masalah yang terjadi selama Anies memimpin DKI Jakarta sebagai gubernur. Dan patut dicatat, ia terpilih menjadi gubernur lewat politik kotor, politik identitas, menunggangi kelompok-kelompok radikal, dan memanfaatkan ayat dan mayat untuk memuluskan jalannya supaya terpilih menjadi gubernur. Dan cara-cara apakah lagi yang akan dia pergunakan supaya bisa terpilih menjadi presiden? Apapun itu, guys. Apapun. Ia akan menghalalkan segala cara agar dapat menang. Mengkhianati SBY, Partai Demokrat, dan AHY adalah hal kecil. Seluruh rakyat Indonesia bisa saja ia prank dan ia khianati untuk memuluskan ambisinya agar dapat menjadi presiden. Jadi, di balik kata-katanya yang sangat lembut, lemah lembut, dan seolah-olah ia adalah seorang yang sangat baik, ternyata tersembunyi sesuatu yang sangat busuk, guys. Busuk sekali. Ada satu hal yang selalu ingin saya sampaikan, guys. Biasanya keluarga bisa mencegah kita untuk melakukan hal-hal yang sangat buruk. Namun bagaimanakah dengan keluarga Anies, ya guys? Anies kan tidak sendiri. Ia punya istri, punya anak, dan mungkin juga punya adik, punya kakak, punya orang tua, punya Pak D, Bude, dan lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaan dalam benak saya adalah, apakah semua anggota keluarganya itu tidak ada yang berusaha mencegahnya? Apakah mereka tetap ingin orang kesayangan mereka, papa tercinta, suami tercinta, dijuluki sebagai gubernur terbodoh? Dan kalau sampai dia menjadi presiden, apakah kita akan punya presiden terbodoh sedunia? Betapa memalukannya, guys. Mau dikemanakan muka kita di hadapan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia ini? Apakah keluarganya tidak berusaha mencegahnya? Inilah yang menjadi pertanyaan di benak saya. Jika ada di antara Anda, para pemirsa di channel ini, yang kebetulan kenal dekat dengan keluarga Anies, tolong sampaikan salam saya kepada mereka.
Sekaligus pertanyaan saya, apakah mereka tidak berusaha mencegah dan menghentikan Anies yang akan membuat kerusakan lebih besar? Tidakkah mereka menyayangi orang yang sangat mereka cintai? Apakah mereka akan tetap membiarkan ia terjerumus kembali dan menimbulkan kerusakan yang jauh lebih masif daripada ketika ia menjadi gubernur Jakarta? Sehingga akhirnya Pak Heru yang akhirnya harus memberesi pekerjaan-pekerjaan yang nggak beres selama Anies menjabat. Namun tidaklah fair pula ya guys kalau kita tidak mencoba pula berada pada sisi yang lain. Sekarang mari kita tempatkan diri kita sebagai pengagum Anies Baswedan dan ingin ia menjadi presiden bangsa ini. Apakah yang mungkin diharapkan oleh orang-orang yang akan memilih Anies Baswedan dengan mengangkatnya sebagai RI1? Apa yang kita harapkan ketika Anies sudah menjadi Presiden Republik Indonesia? Proyek-proyek mangkrak barangkali? Pembatalan pemindahan ibu kota Indonesia ke IKN? Pembangunan-pembangunan dihentikan? Dan kemudian dibangun proyek-proyek yang tidak bermanfaat yang menghambur-hamburkan uang rakyat Indonesia. Kita bangun patung mesum dari bambu yang tak lama kemudian dibongkar dan mungkin dijadikan kayu bakar dan lain sebagainya. Gimana kira-kira ya kalau kita berada di dalam sepatu para pemuja Anies Baswedan? Saya akhiri videonya sampai di sini guys. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan sampai selesai. Dan jika Anda belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe serta berikan jempolnya jika Anda menyukai video ini. Jika Anda tidak suka, berikan jempol terbalik. Sampai bertemu pada lain kesempatan.